Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Punya Karya Talks episode ketiga bersama saya Hasna Safira, owner dari Mayaza, dan rekan saya Afdan Rojabi, CEO dari Alam Metrik. Halo Afdan. Halo Hasna. Sehat Afdan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel kami ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ke channel Punya Karya Talks di YouTube dan Spotify. Oke, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang kece nih, sama Resa. Halo Resa. Hai. Gimana kabarnya? Baik? Baik-baik saja. Akhirnya sekian lama ada kesempatan ya. Alhamdulillah, waktu kita akhirnya match juga ya. Ini janjian sama Resa nih susah banget ya teman-teman. Ada aja alasannya gitu. Gak alasan sih, super sibuk. Super sibuk aja. Akhirnya bisa match waktunya podcast kali ini. Ya, Resa, sekarang bisnisnya apa nih? Bisa diceritain nggak? Nah, kalau yang masih berjalan itu ada Tegal Chips, keripik pisang, terus udang kering untuk pakan ikan, merek Bari, sama desain grafis masih jalan dari berapa tahun yang lalu itu ya. Si Jadi, Hasna juga, iya masih aktif juga. berarti Terus ya ada coffee beer juga. Kalau coffee beer kita berdagang aja sih buat tambahan aja gitu. jadi ini Resa banyak nih macam-macam bisnisnya teman-teman. Survive aja sih. Buat survive aja. Bisa dijelasin nggak, Mas Resa, awal mulanya itu kapan gitu di bisnis itu? Karena kan tadi produknya banyak ya. Yang mana dulu nih? Ya, yang awal aja, yang paling awal. Yang paling awal ini desain grafis sih. Kalau desain grafis itu aku udah buka jasa dari kuliah. Dari kuliah semester 1 itu sekitar tahun 2011. Itu Ketahuan udah ini mulai. umurnya berapa ini kan? Resa nyebut 2011, ini bisa ketahuan nih umurnya. Iya, pokoknya dari 2011 itu baru mulai, karena awalnya sih dulu suka gambar-gambar aja, cuma kenapa enggak kalau dibikin buat profesi waktu itu, soalnya kan dulu masih apa ya, kayak kuliah apa cari duit ya, jadi ya masih itu aja, putar-putar aja. Jadi ya buat memperbanyak portofolio aja sih sebenarnya. Dari tahun 2011 itu jalan sampai lulus dan sampai sekarang masih berjalan. Terus ini dari tahun 2009 bulan November itu saya ikut pelatihan di Dinas Tenaga Kerja di Tegal. Nah, setelah itu ikut pelatihan untuk wirausaha keripik pisang. Dan akhirnya setelah selesai pelatihan dilanjut deh bikin perusahaan sekalian gitu loh. Tegal Chips ini ya, Resa? Nah, jadi SDM-nya itu ya anak-anak dari pelatihan juga gitu loh. Jadi lebih ke bisnis bersama gitu loh, WUB, wirausaha bersama, sampai ke UMKM. Ini kenapa sih kok memilih pisang, keripik pisang? Kenapa sih? Ini kebetulan waktu itu sih tema pelatihannya sih emang keripik pisang sih ya. Emang Oh, keripik pisang. Karena kita di situ ada namanya bisnis konsultan juga. Boleh sebut nama apa? Enggak usah ya? Enggak boleh usah nggak tuh sebut Afdan? nama. Boleh. Oh iya, namanya Mutigo. Namanya Mutigo, dia bisnis konsultan yang jadi mentor kita juga waktu selama pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal itu. Kita dibimbing sampai sekarang. Jadi kenapa milihnya pisang? Karena Tegal itu kaya banget akan pisang. Tegal dan sekitarnya. Jadi kita nggak kesulitan cari bahan baku gitu. Iya. Mau dari ada, dari timur ada, dari barat ada. Jadi begitu. Ya akhirnya sampai sekarang. Gitu. Terus awal mulanya Resa untuk pemasaran si keripik pisangnya ini gimana? Apakah door to door atau sudah menggunakan media online seperti e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak,
atau bagaimana nih? Bisa diceritain? Oh iya, jadi itu karena awalnya kita kan wirausaha bersama ya, maksudnya saya itu selaku yang diberi mandat aja untuk memimpin proyek ini gitu. Jadi itu kayak untuk pemasarannya untuk awal-awal pertama itu kita main di Food Fest. Jadi waktu itu ada festival Food Fest, waktu launchingnya itu di Food Fest dan alhamdulillah dibantu sama dinas juga kan banyak PNS-PNS juga dan kerabat-kerabatnya yang diundang untuk nyoba nyicipin sampai di wali kota sama wakil wali kota pun juga ikut nyoba waktu itu. Nah, kenapa dikasih nama Tegal Chips kan karena kita pengennya jadi oleh-oleh khas Tegal juga kan, selain tahu haji dan lain-lain. Jadi kita pemasarannya itu lebih ke oleh-oleh. Jadi kita akhirnya masuk ke dari Instagram untuk penjualan secara direct selling sama ke pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh di Tegal. Nah, itu dimasukin dengan sistem konsinyasi. Tahu konsinyasi enggak? Konsinyasi. Aku nggak bolos Nah, mata kuliah itu kok. Aku ngerti ya, aku nggak bolos. Iya. Mungkin masih ada yang belum tahu, mungkin apa tuh gitu. Iya. soalnya di Tegal sendiri konsinyasi termasuk bahasa baru sih ya. Biasanya pada bilangnya titip jual. Sistem Titip titip jual. ya. Iya, sistem titip. Jadi kita drop nama barang, nanti per seminggu 2 minggu kita rolling, kita tukar baru sama untuk penarikan. Karena pengennya sih kalau untuk kayak market-market besar itu kan pengennya kita juga ada pembelian yang langsung skala besar seperti agen. Cuman untuk ngerintis itu emang paling gampang itu di titik jual. Jadi paling enggak ada titik-titik pasar tersebar merata di kota dulu. Terus akhirnya bikin e-commerce juga, bisa dibeli di Tokopedia, di Shopee juga bisa. Kita udah pembelinya dari berbagai macam kota. Jadi juga menjaring pembeli di luar Tegal ya, Resa, dengan Iya, adanya betul. e-commerce ini. Betul. Apalagi kalau targetnya itu awalnya orang daerah dulu yang memang merantau. Nah, di situ itu lebih cepat banget ke sebarnya ke teman-temannya. Bisa diceritain nggak nih, apa sih yang membedakan Tegal Chips sama penjual banana chips di luaran sana? Apa sih yang menjadi pembedanya, yang bikin unik tuh apa? Kalau dari awal pertama buat tuh kita udah branding dari awal kalau kita nggak pakai MSG. Nggak pakai micin? Iya, saya sebagai anak micin itu yang seneng banget micin, tapi dengan racikan-racikan yang khusus, ya enak. Saya pun juga suka. Tapi emang bener enak loh. Ini bukan endorse, saya udah nyoba, emang seenak itu. Mantap. Lila, tinggal follow aja di IG, ada Tegal_Chips. Silahkan mau beli di situ juga bisa. Oke, siap. Nanti kita bantu promosikan. Kita tulis semua kontak sosmednya Tegal Chips di YouTube dan Spotify. Iya, thank you. Mas Reza modalnya berapa sih, Mas? Ayo. Modal jujur ya? Jujur dong, modalnya berapa dan dari mana gitu? Terang-terangan nggak apa-apa dong, kan WUB kan. Dan kepo Kalau banget. yang usaha buatan sendiri kayaknya close dulu ya. Tapi kalau yang usaha bersama ini, kita ini aja. Jadi awalnya itu kita diarahkan untuk pinjaman ke bank waktu itu untuk modal wirausaha. Cuman kita mikir, kita kan orangnya banyak, sekitar waktu itu ada 40 orang. Ada 40 orang. Ya waktu itu, sekarang udah mulai berkurang. Karena berbagai macam hal, ya akhirnya udah mulai berkurang. Jadi itu awalnya kita patungan. Kita patungan dari 40 orang itu, kita patungan 100 ribuan waktu itu. Jadi kan total 4 juta tuh, sekitar 4 juta untuk beli bahan baku dan bumbu-bumbu dan lain-lain untuk kemasan. Karena alat itu sudah dapat bantuan dari Dinas Tenaga Kerja waktu selesai pelatihan. Oke. Jadi tinggal beli bahan baku, terus bumbu-bumbu, tinggal diolah aja gitu ya. Diolah sama untuk operasional dan lain-lain, untuk sewa tempat dan lain-lain. Oke. Jadi itu alatnya dapat, karena itu memang program dari pemerintah untuk memajukan UMKM atau membuat wirausaha baru. Jadi
ya kita gunakan sebaik mungkin karena kita udah diberi kesempatan sampai sekarang malahan ya, dari bulan November sampai bulan sekarang gitu. Jadi kita masih berjalan sampai sekarang, alhamdulillah penjualan lancar gitu. Ada sampel nggak, Res? Gimana? Resa ada sampel nggak buat ditunjukin gitu? Ada sampel nggak ditunjukin? Soalnya lihat di Instagram aja ya. Saya kebetulan tempatnya itu ada di rumah produksi. Rumah produksi saya itu beda sama rumah saya. Jadi untuk stok dan lain-lain semuanya ada di sana. Jadi bisa cek aja di IG atau testimoninya Hasna. Bisa di Tokopedia. Jadi bisa dilihat. Kebetulan saya nggak bawa gitu loh. Nggak apa-apa ya. Oh, gimana? Padahal kan kita juga pengen tahu nih kayak gimana sih Tegal Chips itu, seenak apa. Nah itu kalau penasaran, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Oke, jadi teman-teman yang kepo nih tentang Tegal Chips, yang pengen icip-icip bisa mampir ke Instagramnya @tegal_chips. Terus juga yang dari luar kota bisa order via Tokopedia, Resa ya? Ya, Tokopedia dan Shopee. Apa namanya? Tinggal searching aja Tegal Chips, nanti keluar. Oke, ada berbagai macam. Soalnya kita teknik marketingnya itu kan kita ada banyak orang, kita manfaatin tiap orang. Orang punya lapaknya masing-masing, jadi terserah mau lewat manapun juga intinya balik lagi udah masuk produknya ke tangan Anda gitu. Oke. Pemasaran yang menarik ya. Iya. Kalau buat bisnis awal-awal emang paling gampang itu kayak gitu. Jadi kayak kita banyak anggota, kenapa enggak tiap anggota posting di story, kita pasarin masing-masing, kan tiap orang punya pasarnya masing-masing gitu ya. Betul sekali. Oh iya, kalau Resa kan berarti ini yang Tegal Chips ini bisa dibilang ownernya banyak kan ya? Iya, betul. Nah, ini ada hambatannya nggak sih atau kendalanya gitu? Kadang kan biasanya kan kalau bisnis banyak tangan tuh mungkin suka ada slack atau konflik apa gitu. Iya, kalau itu sih tetap ada masalah kayak beda pikiran, beda pendapat dan lain. Cuman aku tetap tekanin dari awal, kita boleh selek, kita boleh ini, tapi jangan ganggu operasional. Jadi mungkin kita punya beda pendapat, mungkin tentang ini, tapi yang sudah berjalan seperti produksi untuk pemasaran, terus kita untuk keluar barang, alur penjualannya kemana-mana itu jangan sampai keganggu. Jadi tetap profesional untuk proses produksinya, tapi untuk masalah personal atau masalah beda pendapat bisa diselesaikan sama yang bersangkutan. Jadi, dan kebetulan juga Nas itu ada di dalam grup itu juga, jadi banyak nengahin juga sih. Jadi kayak ada yang mengawasi ya, Resa? Iya, betul. Karena binaan, kita kan statusnya binaan juga, jadi anggaplah itu portofolio terbaik dari dinas lah. Mantap sekali. Jadi dari dinasnya sendiri pun udah sangat mendukung ya, Resa? Iya, betul. Dari dinas sama terakhir itu yang mengajak kerjasama itu Bank Indonesia di Tegal, di cabang Tegal itu juga pengen membina juga, jadi alhamdulillah juga ikut programnya juga. Pengawasnya banyak ya. Banyak pengawas, jadi nggak bisa macem-macem nih, nggak boleh main-main. Jangan main-main. Nggak boleh nakal ya. Nggak ada yang nakal. Nakal di luar aja. Di Tegal Chipsnya jangan ya. Gitu. Tapi ada agreement nggak sih? Agreement dari beberapa orang gitu supaya nggak terjadi, kan gini, namanya teknis kan mungkin bisa aja nggak sesuai dengan di kertas gitu. Nah, apakah memang di agreement atau memang nggak ada gitu? Jadi kalau di aku itu udah disusun manajerialnya. Jadi ada tim manajer yang mengawasi, ada dari manajer pemasaran, operasional, yang di bawah operasional itu ada kepala produksi sama namanya apa yang untuk mengurus stokis dan lain-lain untuk gudang.
dan ada wakil saya juga, ada yang untuk riset dan pengembangan. Iya, maksudnya Ya, kita udah diatur, jadi setiap setiap anak-anak yang bergabung di situ pun juga udah masuk ke divisinya masing-masing. Ada yang ikut di produksi, ada yang ikut di pemasaran, dan mereka punya SOP-nya masing-masing, punya job desk-nya masing-masing. jadi dari Jadi awal nggak, ya udah terorganisir ya, Risa. ya harus, kalau orang banyak itu emang harus kayak gitu. Kalau semuanya pengen megang, terus gimana dong perusahaan tarik-tarikan kan nggak mungkin. Ya benar. Jadi dari awal itu memang paling bagus dan paling idealnya itu diatur seperti itu. Jadi tiap bagiannya itu sudah ada pekerjaannya masing-masing yang nggak bisa ini ikut sini, ini ikut situ, ikut sini, itu nggak bisa. Jadi harus rapi aja sih. Benar banget. Terus nih kan setahu aku Resa itu juga punya bisnis keluarga nih yang udah bisa bilang udah maju lah, udah established banget. Nah ini cara Resa untuk memanage-nya gimana nih? Manage-nya ya, kan dari keluarga sendiri itu sebenarnya dikelola tetap dari ibu saya. Itu dikelola itu LPK, dari LPK, Lembaga Pelatihan Kerja dan Keterampilan. Itu dikelola sama ibu saya, dan saya sebagai anak dan kakak saya pun jika diperlukan pun kita juga membantu. Dan sebenarnya untuk mengurus bisnis-bisnis lain itu kan kita bisa bagi waktu. Untuk bisnis ini dari jam berapa sampai jam berapa. Toh untuk bisnis rumah kita bisa atur ketika saya ada di rumah juga kan. Saya pulangnya juga ke sini juga gitu. Iya Jadi benar-benar. santai. Nah itu enaknya kalau kamu wirausaha, waktu itu fleksibel banget aku akuin. Waktu itu fleksibel. Cuman kalau emang sepadet-padetnya waktu kita untuk bisnis itu emang karena kita ngelolanya nggak cuma satu bisnis sih kalau saya ya. Jadinya saya bolak-balik ke sini, kita atur sini. Nanti jam berapa kita atur ke sana. Kalau misal nggak diperlukan di sini ya kita nggak perlu ke situ. Itu aja sih. Jangan dibikin ini aja, jangan dibikin repot Beban aja. ya, Toh jangan kalau dibikin bisnis beban. itu kan kita jalannya seneng. Iya, sesuai dengan passion ya. Nah itu, kalau bisnis terpaksa, jangan. Kasihan badan. Nah, tapi mungkin Resa bisa ngasih sedikit tips atau motivasi buat teman-teman yang kepengen memulai bisnis atau wirausaha tapi kendalanya sama di modal atau mungkin bingung nih mau bisnis apa inspirasinya atau mungkin dari segi income mungkin masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa kalau kita usahakan income-nya kan nggak tetap gitu, nggak kayak kita kerja di mana yang per bulannya kita mendapatkan income yang relatif yang katanya lebih aman gitu. Kalau mungkin kalau di wirausaha kan lebih risky ya, lebih berisiko gitu. Iya, betul. Di Resa ini gimana nih? Jadi kalau intinya wirausaha itu intinya bisnis, semakin banyak kita gerak, semakin banyak income-nya. Semakin Jadi banyak kalau gerak, semakin banyak income. iya Gimana? betul. Itu kalau misal kita jualan ya, contoh aja kita jualan, misal kita jual burger, kita kalau bukanya jarang-jarang karena males, bukanya siang, bukanya malam, kita mau dapat pembelinya berharap banyak juga kan enggak gitu. Jadi kita harus rajin, kita konsisten. Ya alhamdulillah pasti tiap bulannya itu mencukupi gitu loh. Yang penting itu manajemen keuangannya sih. Itu yang paling penting. Soalnya kebanyakan yang orang baru bisnis, baru memulai bisnis, apalagi yang belum pernah sama sekali, bisnis itu menggiurkan loh. Sekalinya kita dapat itu pasti banyak. Nah itu gimana caranya kita biar nggak foya-foya ya. Iya, Istilahnya ya. karena semakin tinggi penghasilan itu kayak godaan untuk gaya hidup memang semakin besar juga ya, Resa. Iya, betul. Apalagi kaget, baru mulai bisnis, terus tiba-tiba langsung dapat income banyak, langsung, wah beli apa nih, beli apa nih. Soalnya itu manajemen keuangan itu penting, jadi kita harus atur. Misal sewa tempat berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi ada target sehari itu kita minimal harus dapat berapa untuk menutupi itu, baru sisanya itu untuk keuntungan yang bisa kita tabung. Pinter-pinter aja ngatur. Ya, benar. Dan mungkin juga sedikit tips bagi teman-teman yang
memulai wirausaha untuk memisahkan account rekening banknya antara pribadi sama jualan Betul tuh harus sekali. dipisah, iya kan? Kalau kecampur nanti Betul. bingung ngelolanya. Iya. Iya. Apalagi pas waktu-waktu sekarang ya, diskon 17 Agustus itu Biarkan. lada hilaf. Iya benar-benar. Pemisahan account bank juga sangat perlu ya, Reza. Penting. Pemisahan akun bank ataupun ada dompet khusus mungkin kalau emang pengen nyimpannya tunai. Jadi setiap pemasukan itu dari bisnis ya pure masuk situ aja. Kita bisa, kalau saya sih caranya itu kita kan setiap bisnis itu ada HPP ya, harga pokok produksi. Iya. Jadi kita bisa misal untuk produksi hari ini kita bikin 100 burger misalkan. Jadi kita pisahin dulu penghasilan untuk 100 burger di situ, sisanya kita simpan dan kita akumulasi 1 bulan itu baru bisa kita pakai dari keuntungan itu. Kalau saya seperti itu. Iya, jadi Iya. kerasa ya. Oh, jadi bagianmu sebulan kira-kira dapatnya apa gitu. Jadi Iya. nggak kayak kaget gitu, wah uang banyak nih, padahal kan Iya, harus betul. dibagi-bagi lagi ya untuk produksi atau promosi apapun itu ya untuk keperluan Betul. operasional. Soalnya saya ngalamin itu soalnya waktu awal-awal bisnis. Iya. Saya ngalamin itu, jadi lama-lama berjalan saya belajar. Jadi kayak untuk uang ini dipisah, uang ini dipisah, tapi pakainya nanti pas sebulan. Udah sebulan berjalan, udah masuk pembukuan semua, jadi aman. Enggak yang baru dapat terus kita pakai, pas akhir bulan lah, enggak kerasa. Kemana Itu gitu kan yang, uangnya. iya, betul. Itu yang bikin biasanya orang baru mulai bisnis akhirnya berhenti karena itu. Kayak ngerasa hari ini nggak menghasilkan ya, besok kemarin itu nggak menghasilkan ya, soalnya baru mulai langsung dipakai duitnya gitu. Jadi buat teman-teman juga nih untuk sabar dulu, tunggu akumulasi dulu per bulan, baru nanti kan kelihatan ya polanya. Oh kira-kira sebulan itu dapat berapa. Iya betul. Kalau dibilang mau sakit dulu emang sakit sih, tapi ya. Iya. Tapi ya ditunggu aja, nanti kalian pasti ngerasain nikmatnya. Benar sekali. Sangat menginspirasi sekali loh, Reza. Wah, luar biasa sekali. Terus nih, kan Reza juga ada yang itu coffee beer ya? Ya, kalau coffee beer itu saya kebetulan hanya berpegang produksinya kan emang di Jombang. Jadi ya saya jadi salah satu distributor di Kota Tegal yang ada agennya lagi di atas saya. Jadi itu untuk pemasukan sampingan aja karena kakak saya dan ibu saya itu pun juga produksi makanan seperti bolen, brownies dan lain-lain. Jadi untuk beverage-nya aja untuk sampingan biasanya dijadikan satu paket kayak gitu. Jadi untuk saling melengkapi ya, makanannya udah ada, tinggal Reza menambahin dari segi minumannya gitu. Iya betul. Tapi kan ini namanya coffee beer. Ini halal nggak nih buat teman-teman yang muslim khususnya? Halal, alhamdulillah. Sebenarnya bir itu kayak apa ya? Kayak gimmick kali ya. Soalnya kita kemasannya itu kayak botol gitu loh. Jadi kalau orang nongkrong yang anak muda pengen agak kelihatan nakal gitu kan, minum Pak kopi bir, minumnya pakai botolan gitu. Padahal kan isinya cuma kopi, soda gitu loh, limun kalau nggak salah namanya itu. Itu, oh iya belum dikasih tahu nih range harganya, mau yang coffee beer atau Tegal Chips nih berapaan sih? Kalau Tegal Chips itu kita untuk direct selling itu harga sekitar 15.000. Kalau untuk online itu kita udah tambahin, udah termasuk pajak dan lain-lain untuk packing dan lain-lain. Jadi kita ada kena, ya marginnya sedikit lah, masih bisa. Kalau ada voucher cashback lebih nikmat lagi. Tahu aja nih yang pemburu cashback mana nih? Iya dong. Gitu. Oke, mungkin ada harapan nggak terkait desa ini gitu ke depannya? Kedepannya sih pengennya sih berjalan lancar aja sih. Soalnya kalau bisnis itu sebenarnya lebih ke konsistennya aja. Ke konsisten gimana kita jalaninya sampai kita nanti tinggal atur aja peningkatannya itu mau di mana, mau peningkatan di margin untuk keuntungannya atau kita peningkatan di
memperbesar bisnisnya gitu loh. Atau juga ujungnya kita pengennya bisnis itu berjalan dengan lancar juga kan. Kalaupun kita untuk mengembangkan di sisi bisnisnya digedein, otomatis pendatangnya mungkin jadi lebih banyak, kliennya jadi lebih banyak, customer-nya lebih banyak. Ya itu aja sih, intinya stabil aja. Soalnya dalam pandemi kayak gini juga agak serem sih sebenarnya, penjualan agak lumayan menurun, tapi gimana kita survive, jalanin aja seperti biasa. Wah, bagus banget ya. Menginspirasi banget ya ini apa namanya. Yang penting kita harus konsisten jalani, terus pemisahan account bank sama apa namanya manajemen keuangan itu juga penting banget ya. Iya betul. Yang galak aja udah kalau untuk ini manajemen keuangan. Iya, soalnya tuh kayak sensitif banget nggak sih? Iya itu sensitif, apalagi kalau WUB kayak kita ya, kayak misalnya ada salah satu bisnis saya itu yang wirausaha bersama itu agak riskan kalau untuk masalah itu. Tapi ya dijalanin aja. Oke, kayaknya cukup sih untuk sesi kali ini. Terima kasih Reza atas cerita bisnisnya yang sangat inspiratif dan memotivasi kita semua, khususnya teman-teman yang mungkin masih bingung mau bisnis apa atau modalnya bagaimana. Mungkin bisa mendatangi dinas setempat ya Reza ya, karena kan Reza juga awalnya dari situ ya. Iya betul, kalau dinas industri termasuknya kalau bisnis industri itu pasti dibantu sekali. Nah, untuk industri tenaga kerja pasti dibantu. Ya nggak berbentuk uang ataupun apa, mungkin dapat banyak info untuk kita harus gimana, harus kemana. Mungkin untuk pendapatan modal kan juga ada pinjaman juga dari bank atau dari dinas terkait pun juga menyediakan. Jadi main-main aja ke dinas. Kalau misalkan nggak ke dinas, kita pun bisa ya di punya karya di komunitas ya. Itu kita udah support juga sih. Jadi bagi teman-teman nanti misalkan butuh modal dan segala macam seperti mentor, pelatihan skill segala macam, itu juga bisa punya karya.com ya. Karena kita juga bermitra sih dengan beberapa dinas-dinas, jadinya kita sudah terintegrasi. Baik, kalau kayak gitu terima kasih buat Reza. Ya. Dari sesi misalnya. Bye. Iya, thank you. Thank you Reza. Ya.